Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru, selamat datang di video berbagi praktik baik saya. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Setiap siswa memiliki karakternya yang unik dengan minat dan cita-cita yang berbeda. Kemampuan belajar yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan kecepatan belajar yang berbeda. Sebagai guru matematika, saya memahami bahwa matematika merupakan pelajaran eksak yang butuh konsentrasi dalam pembelajaran. Namun dari kondisi yang ada, sulit menghadirkan suasana pembelajaran penuh konsentrasi namun bermakna. Yang kerap terjadi, seringkali pembelajaran menjenuhkan bagi siswa yang memiliki minat berbeda dalam belajar. Guru matematika pun seringkali merasa kewalahan menyampaikan materi kepada siswa yang memiliki minat berbeda-beda. Ini terlihat hasil pengamatan langsung melalui diskusi serta hasil asesmen awal pembelajaran setiap awal tahun. Diketahui ada siswa yang senang belajar di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian dari hasil asesmen awal pembelajaran juga terlihat kesiapan peserta didik dalam belajar. Tepuk semangat! 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 Salah satu materi pelajaran matematika yang harus disampaikan adalah trigonometri. Terkhusus untuk tujuan pembelajaran menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dengan mengukur tinggi sebuah benda. Ini adalah berkaitan dengan mengaplikasikan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disampaikan pada semester ganjil kelas 10 untuk fase E, dan materi ini terbilang rumit di kalangan siswa. Maka solusinya, praktik baik pembelajaran berdiferensiasi untuk materi tersebut menjadi penting dilakukan, karena praktik ini berhasil dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dan memiliki dampak yang positif. Namun demikian, dalam mempersiapkan instrumen modul ajar yang lengkap sampai dengan LKPD yang mendukung pembelajaran diferensiasi proses, diferensiasi produk, ataupun diferensiasi konten bukanlah hal yang mudah. Selain itu, masih kurangnya pemahaman terhadap makna sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Tantangan lainnya yakni kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam pembelajaran, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: pertama, menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang lengkap dengan LKPD yang dijadikan acuan siswa dalam bekerja, serta menyiapkan media, alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran materi trigonometri. Kemudian yang kedua, membuat klienometer sederhana untuk membantu mengukur nanti tiang, bendera, ataupun nanti mengukur tinggi pohon ataupun dinding yang ada di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran seperti biasa yang dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian keempat, membentuk kelompok diskusi agar pengukuran tinggi benda yang dimaksud dapat berjalan dengan baik. Strategi yang digunakan adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Hal ini harus dilakukan mengingat materi tersebut cukup rumit bagi siswa dan juga penuh dengan konsep dasar yang saling terhubung. Untuk diferensiasi konten, akan diberikan materi dalam bentuk video atau visual gambar kepada siswa sesuai kebutuhan belajar siswa. Sementara pada diferensiasi proses adalah dengan melaksanakan pembelajaran dalam kelas, membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang, mengajak siswa untuk memperhatikan penjelasan dalam kelas, dan juga menyediakan LKPD. Pada kegiatan ini, siswa dikelompokkan berdasarkan minat yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Bagi yang memiliki minat belajar di dalam kelas, maka materi akan disampaikan di dalam kelas, sementara yang bagi yang senang belajar di luar kelas, dilakukan belajar di luar kelas. Namun pada tahap belajar di luar kelas ini, bagi siswa yang ingin memanfaatkan materi yang lebih mendalam lagi, diberikan juga kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran untuk mengukur tinggi benda yang lain, terkait pemanfaatan ilmu trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Pada diferensiasi produk, siswa dipersilakan untuk membuat laporan dalam bentuk media Canva atau membuat dalam bentuk laporan di atas kertas karton, dan mereka nanti akan mempresentasikan di depan kelas
dengan ditanggapi oleh kelompok lain. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, guru memberikan soal latihan kepada siswa. Hasil dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini terlihat dalam pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Siswa terlihat sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran, apalagi saat mereka benar-benar dibawa belajar keluar kelas, sehingga mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang dapat menumbuhkan minat yang tinggi terhadap pelajaran matematika. Hal ini terlihat dari hasil ulangan harian khusus materi tersebut dalam pertemuan yang berikutnya. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. Ketika siswa ditanyakan perasaan mereka dalam belajar, mereka lebih semangat dan lebih dapat memahami materi pelajaran yang diberikan. Sangat menyenangkan, yang dulunya saya berpikir bahwa matematika ini adalah pembelajaran yang rumit, rupanya sangat menyenangkan, apalagi dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi ini membuat matematika lebih menyenangkan dan enjoy. Awalnya saya nggak suka dengan pembelajaran matematika. Sekarang saya sangat suka dengan pembelajaran matematika karena pembelajarannya bagi saya sangat menyenangkan. Kita dapat belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Ternyata pelajaran matematika lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan saat dilakukan di luar kelas. Saya memperhatikan dan melihat pembelajaran terdiferensiasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sangat berdampak positif karena siswa-siswa kita merasa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran sehingga mereka akan merasa senang mengikuti pembelajaran dan akan berprestasi di masa yang akan datang. Adapun faktor yang menjadi sebab keberhasilan program ini adalah persiapan yang matang, siswa yang menjadi lebih aktif belajar karena mereka belajar sesuai minat mereka, dan dalam pembelajaran siswa diberikan LKPD yang lebih komunikatif. Secara umum, pembelajaran ini adalah ternyata efektif dilakukan karena siswa diajak untuk belajar sesuai dengan minat mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan gambaran kepada warga sekolah bahwa ternyata pembelajaran matematika dapat lebih bermakna jika disampaikan dengan cara yang inovatif. Siswa lebih mudah menerima materi, serta siswa lebih dapat mengeksploitasi konsep yang diberikan. Kegiatan pembelajaran yang baik, yakni ketika pembelajaran disikapi secara bijak atas kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Salah satunya dapat dilakukan dengan diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Siswa lebih dapat memahami materi dengan baik. Siswa pun antusias menunggu pertemuan berikutnya. Praktik baik ini memberikan pembelajaran kepada guru untuk menjadi seorang guru pembelajar sepanjang hayat. Bapak dan guru hebat, kegiatan yang telah dilakukan semoga memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Terima kasih Bapak guru hebat. Sampai ketemu di berbagi praktik baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 3 Bisa berprestasi.